Sebenarnya ada yang paling sederhana, Apa itu? ya jandanya ibunya nikahi. Itu cara membantu negara loh ya. Jadi bagaimana cara membantu negara mewujudkan melaksanakan konstitusi? Banyak laki-laki harus menikahi janda, yang punya anak yatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Sobat Ekbis, dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Kang Ali di studio Ekbis Banten edisi Februari 2023. Masih melanjutkan episode sebelumnya. Ya. Kita akan diskusi tentang moderasi beragama. Tetapi malam ini kita akan explore lebih spesifik ya, kaitannya terkait dengan hubungannya relasi agama dengan negara, dengan kesejahteraan masyarakat, dan beberapa yang menjadi pokok pembahasan aktual kekinian. Narasumber utama kita sudah standby di studio. Ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Tetap semangat untuk mendiskusikan, menyampaikan pokok-pokok pikiran, sebab meskipun ini dalam konteks sejarah sudah final, sudah tertulis final ya, bahwa NKRI harga mati, Pancasila adalah undang-undang dasar, tetapi dalam diskusi anak bangsanya, warga negaranya tidak boleh berhenti. Betul? Ya. Kenapa tidak boleh berhenti? Karena ini sesuatu yang bersifat teori, pengetahuan. Kalau cukup berhenti ya begitu saja. Dan kita warga negara bangsa, warga negara ini harus terus mendiskusikan supaya apa? Supaya paham, supaya mengerti, sehingga dari pemahaman dan pengertian itu kita mantap berbangsa ini. Tidak ada lagi yang merongrong, kira-kira begitu Pak Dokter. Lebih jelasnya, lebih menariknya akan disampaikan oleh Pak Dokter. Salah satu, kalau saya baca berita itu, salah satu penulis utama ya di buku Moderasi Agama, baik itu yang ditulis oleh Kampus Untirta ataupun mungkin oleh kelompok kajian agama di Provinsi Banten ini. Dengan begitu sepertinya memang ya ini menjadi sangat penting. Baik Pak Dokter, dipersilakan kajian episode kedua ini, silakan explore lebih jauh tentang relasi agama dan negara dan kesejahteraan sosial ya. Monggo dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi banyak orang bertanya terkait dengan relasi agama dan negara dalam konteks keindonesiaan. Jadi pertanyaannya itu apakah negara berdasarkan agama atau dibalik, apakah memang untuk merealisasikan nilai-nilai agama perlu negara? Nah ini kan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Betul. Nah, jadi pertama yang ingin saya tegaskan bahwa negara itu penting. Negara sebagai satu organisasi yang berisi elit ya. Jadi dalam diskursus Islam itu ada yang disebut dengan khairu ummah. Khairu ummah ya. Ya, khairu ummah itu adalah kelompok elit. Nah, yang disebut juga pengurus. Nah, pengurus itu. Nah, khairu ummah ini tugasnya adalah menjalankan 3 misi besar. Yang pertama adalah melakukan humanisasi. Ya, ta'muruna bil ma'ruf. Kemudian yang kedua, melakukan proses liberasi. Tanhauna 'anil munkar. Nah, yang ketiga adalah melakukan proses transendensi. Tu'minuna billah. Betul. Jadi tanpa negara ini nggak bisa. Ketiga-tiganya ini nggak bisa ya? Tidak bisa. Jadi kita membangun masyarakat adil makmur
itu membutuhkan negara, membutuhkan organisasi yang bernama negara. Nah, itu negara itu kan mulai dari pusat, daerah, sampai ke RT. Nah, begitu juga ketika kita ingin mencegah berbagai kemungkaran, Kejahatan. kejahatan, termasuk misalnya memberantas korupsi dan seterusnya. Betul, Itu jelas membutuhkan perangkat negara. Menjaga keamanan itu membutuhkan perangkat negara. Ya, jadi supremasi hukum itu harus dilakukan oleh satu lembaga yang disebut dengan negara. Nah, begitu juga dalam meninggikan martabat kemanusiaan yang kita sebut dengan transendensi, itu juga membutuhkan negara. Ya, misalnya ketika mau melaksanakan ibadah haji, itu kan ada satu perjalanan dari satu tempat, katakanlah Indonesia menuju ke Makkah. Itu kan membutuhkan keamanan, membutuhkan jaminan. Dan siapa yang bisa melakukan itu adalah negara. Jadi negara itu sangat penting untuk bisa merealisasikan nilai-nilai agama. Nah, pada saat yang sama, betul. penyelenggaraan negara itu juga Penyelenggaraan apa penyelenggara? Penyelenggaraan. Jadi penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Betul. Itu membutuhkan sistem, membutuhkan nilai. Nah, nilai itu harus bersumber dari ajaran moral akuntabilitas. Ya, mana dasar moral akuntabilitas itu? Beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ya, sebab tanpa iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir itu nggak bisa. Jadi itu esensi dari moral akuntabilitas. Orang dulu menyebutnya waskat, pengawasan melekat. Itu pengawasan yang hadir dari suara hati. Nah, itu kalau ditanya suara hati ini sumbernya dari mana? Nah, suara hati ini sumbernya adalah dari kesadaran transendental, yaitu pengakuan akan adanya Allah. Allah selalu hadir dalam setiap gerak langkah dia, dalam setiap tarikan nafas dia. Jadi karena itu sangat wajar dalam konstitusi kita dinyatakan dengan jelas bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Dan sangat jelas juga bahwa setiap penyelenggara negara, ya presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, semua ketika menduduki jabatan itu disumpah atas nama Tuhan, atas nama Allah. Nah, kenapa? Karena sekali lagi tujuan agama yang sangat luhur itu tidak bisa direalisasikan tanpa negara. Betul. Dan negara itu harus dikelola oleh orang-orang yang memiliki akuntabilitas. Dan dia adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Luar biasa. Jadi secara implisit ya, kalau saya tarik sedikit pemahaman, ini sejalan dengan pikiran kalau di pidato kebangsaan Ketua Umum PBNU yang terakhir itu, yang sekarang, bahwa negara ini memang bukan tujuan. Kira-kira begitu ya. Ya. Bukan tujuan, karena harus ada nilai-nilai yang lebih yang ingin diperjuangkan. Di antaranya 3 yang disebut oleh Pak Dokter tadi. Bahwa karena perangkat, maka bukan tujuan, kira-kira begitu ya. Ada tujuan besar yang ingin dicapai, yaitu di antara 3 yang disebut tadi. Ya. Humanisasi, liberasi dan transendensi. Bisa diartikulasikan bahwa humanisasi itu adalah, kalau dalam bahasa agama namanya ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan ya. Nah, dalam konteks mengajak kepada kebaikan ini kan perangkat operasionalnya lah ya. Kemudian negara berkewajiban salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Tanpa kecerdasan saya kira ta'muruna bil ma'ruf juga tidak akan tercapai nih Pak Dokter. Ya. Jadi ta'muruna bil ma'ruf itu
kalau kita menggunakan bahasa konstitusi kita, Betul. Undang-Undang Dasar 45, Hmm. yang pertama itu melindungi segenap Genap tumpah darah. warga. Jadi melindungi warga negara itu penting. Penting, betul. Kemudian yang kedua baru bicara mengenai memajukan kesejahteraan umum. Oke. Nah, kemudian yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Jadi ini sangat penting. Jadi dan ini sejalan dengan agama kita misalnya ya, kalau bicara mengenai Ka'bah itu, fal ya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi isu tentang kesejahteraan Betul. dan keamanan itu adalah dua isu yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ta'muruna bil ma'ruf itu itu berarti mengajak semua orang ya yang ada di dalam warga bangsa ini untuk bisa menciptakan kemakmuran universal. Lintas agama lah ya. Ya, jadi Bicara agama kan, tentu bicara negara. ketika bicara Islam sekalipun, ya kan, Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi rahmat bagi seluruh, bukan hanya untuk manusia, tetapi untuk seluruh makhluk. Ya, betul. Jadi bukan hanya warganya yang spesies manusia begitu yang bahagia, Spesies lain juga. tapi spesies lain juga harus bahagia. Satwa langka juga harus dilindungi itu. Ya, jadi semangat konservasi, Betul. ya, semangat perlindungan terhadap lingkungan itu menjadi sangat penting. Nah, kalau tanhauna 'anil munkar kan perangkat operasional berarti penegakan hukum. Ya, supremasi hukum. Supremasi hukum di berbagai sektor ya dan tingkatan, mulai dari ya kalau polisi mungkin ada di di sektor tingkat terendah sampai ke Mabes Polri, ada kejaksaan, ada ya perangkat hukum yang lain. Nah, ini kan kalau kembali kepada poin terakhir mengenai transenden, Pak Dokter, sebenarnya pertanyaan saya kenapa tidak yang transenden dulu gitu loh? Ya, jadi kita juga pernah membaca ya satu prinsip dari Sayyidina Ali, kadal faqru ayyakuna kufran. Jadi kemiskinan itu bisa mengantarkan kepada kekafiran. Atau kita ubah pernyataannya, yang akan membawa kepada proses transendensi itu adalah humanisasi dan liberasi. Kira-kira gitu ya. Ketika keamanan dan kenyamanan kira-kira gitu ya. Jadi ketika kesejahteraan dan keamanan itu mendapatkan porsi yang tepat, maka ada harapan yang sangat kuat bahwa derajat keimanan dan ketakwaan juga meningkat ya. Beda ketika lapar dan tidak aman ya. Ya, jadi sholat juga enggak khusyuk. Betul. Ya kan? Jadi oleh karena itu menjadi kewajiban bersama kita untuk melaksanakan itu semua. Nah, juga penting ya. Jadi untuk mewujudkan humanisasi dan liberasi tadi, nah itu dasar ketuhanan itu sangat penting. Karena itu setiap hakim mengambil keputusan selalu bunyinya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi putusan hakim itu, putusan hakim selalu mengatakan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Iya, luar biasa itu. Baik, Pak Dokter. Itu relasi agama dan negara. Bahwa keberadaan negara sangat penting, meskipun dalam transendensi kita adalah kita manis sebagai perangkat, tapi ya perangkat penting. Ibarat kalau dalam kaidah, ini kalau salah nanti diluruskan Pak Dokter. Dalam kaidah itu ada istilah ma la yatimul wajib illa bi fawajib. Sehingga sesuatu yang dengannya itu bisa sempurna, maka sesuatu itu menjadi wajib. Artinya mendirikan negara itu wajib, ya kan? Mendirikan negara itu wajib oleh karena
kewajiban kita untuk menciptakan kemakmuran universal, ya. keamanan, dan ketakwaan. Ya. Luar biasa. Nah, sekarang relasinya dengan apa namanya kesenjangan, ya. Kesenjangan sosial. Faktanya kan memang tidak bisa selesai dari dulu sampai sekarang kesenjangan ini. Nah, ini kira-kira harus ditilik dari mana ini, Pak Dokter? Oke, kita konstitusi kita sangat jelas. Ya, Fakir miskin, anak-anak terlantar, dipelihara oleh negara. Jadi fakir miskin dan anak-anak terlantar. Fakir miskin itu artinya orang yang secara ekonomi kekurangan. Ya, seseorang yang masuk dalam kategori fakir miskin yang paling rendah itu berarti yang tidak memiliki pekerjaan, pengangguran. Ya, kalau orang miskin tapi punya pekerjaan, nah itu masih lumayan. Meskipun mungkin gajinya di bawah UMR. Ada yang diharap lah, ada yang diharap. Di bawah UMP. Nah, jadi ini ada yang tidak memiliki pekerjaan. Maka disinilah kewajiban negara. Apa kewajiban negara? Kewajiban negara adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Betul. Bagaimana caranya menciptakan lapangan pekerjaan itu? Ya, investasi. Nah, makanya dinyatakan dengan jelas bahwa seluruh bumi, ya, Dan tanah, air, dan seluruhnya ini itu dikuasai oleh negara. Kenapa? Karena dengan cara itu negara bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi negara tugasnya itu menciptakan lapangan pekerjaan, menghadirkan banyak pihak untuk bisa investasi. Betul. Ya, jadi itu menjadi kewajiban. Termasuk juga kalau ada yang nyata-nyata tidak bisa bekerja oleh karena misalnya berkebutuhan khusus. Nah, orang yang seperti ini masuk ke yang tadi, fakir miskin, anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Siapa anak-anak terlantar itu? Anak-anak terlantar itu dalam bahasa agama disebut dengan anak yatim. Anak yatim itu artinya dia tidak memiliki seorang pun. Nah, dalam hal ini kalau dari segi fikih tidak memiliki ayah yang siap menanggung. Maka itu harus dipelihara oleh negara. Makanya banyak rumah yatim gitu. Ya, jadi sebenarnya ada yang paling sederhana. Apa itu? Ya, jandanya ibunya dinikahi. Itu cara membantu negara loh, ya. Jadi bagaimana cara membantu negara mewujudkan melaksanakan konstitusi? Banyak laki-laki harus menikahi janda yang punya anak yatim. Klausulnya ini yang sulit. Saya setuju aja, Pak Dokter. Asalkan itu tidak melanggar undang-undang gitu kan. Iya. Nanti malah jadi masalah kalau begitu. Oke, diskusi kita cukup hangat, Pak Dokter. Karena ini menyangkut, ya walaupun sudah final tadi saya katakan, tetapi ternyata tidak semua orang juga berkenan mendiskusikan ulang. Ya. Nah, sementara dalam tataran intelektual dan akademik, ini harus selalu didiskusikan supaya orang paham bernegara itu. Nah, kembali kepada istilah miskin, ya. Fakir miskin dipelihara oleh negara. Kemudian ada kebijakan-kebijakan ekonomi ya pemerintah. Berarti kayak persoalan misalnya ada dua sudut pandang soal ekonomi makro dan mikro, soal privatisasi, kemudian swastanisasi ataupun nasionalisasi. Itu sebenarnya dalam taraf penafsiran dan perdebatan saja ya. Intinya negara kalau amanat undang-undang ya, mau itu privatisasi, mau itu nasionalisasi, yang penting humanisasi tadi tercapai. Yang kedua tadi transendensi, liberasi tercipta, dan transendensi berjalan. Sepanjang prinsip-prinsip itu tercapai, soal tafsir pola perekonomian itu sebenarnya wilayah penafsiran ya.
meskipun begitu ada yang teksnya sangat jelas. Jadi Undang-Undang Dasar kita teksnya itu sangat jelas bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara itu harus dikelola oleh negara. Apa yang dimaksud dengan yang penting bagi negara? Itu adalah industri strategis. Misalnya industri baja, Ya, ya kan? Misalnya terkait dengan energi, betul. itu adalah cabang-cabang produksi yang penting. Termasuk pangan itu penting. Nah, nanti yang kedua adalah cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, yang menguasai hajat hidup orang banyak itu antara lain adalah politik beras. Ya, Jadi ini harus clear. harus clear, betul. Kenapa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, yang strategis seperti teknologi baja, itu harus dikuasai oleh negara? Karena negara tidak boleh bergantung kepada pihak manapun. Nah, kalau misalnya kita mau bikin tank baja, kita mau bikin pesawat tempur, lalu kita bergantung ekspor dari import misalnya dan seterusnya, baja itu dikuasai oleh para pihak yang lalu negara kalah dengan pihak itu, ya negara itu sudah tidak menjalankan peran dan fungsinya sebagai organisasi, ya, yang nanti kita sebut khairu ummah tadi, lalu menjalankan Tanggung jawab. Humanisasi, Betul. liberasi, dan transendensi. Betul. Demikian juga dalam hal cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ya, menguasai hajat orang banyak ini yang paling sederhana adalah peternakan, pertanian, perikanan. Ini semua adalah hajat hidup orang banyak. Jadi karena itu dulu ya siapa yang bermain dengan beras, harga beras naik dan seterusnya, itu siapapun pejabat negara turun, ya kan? Ketatlah dulu ya. Iya dulu, misalnya isu bensin, kalau dulu ya, isu premium, isu energi. Ini kalau orang macam-macam dengan itu, ya kan? Iya. Harga naik, pejabat turun. Sekarang gitu kan? Sekarang harga naik, pejabat naik gitu. Tetap naik. Itu berarti ada nalar publik yang Keliru. nggak nyambung. Iya. Luar biasa nih Pak Dokter. Layak jadi rektor memang ini. Baik Pak Dokter, ini diskusi juga cukup luar biasa. Saya berharap diskusi ini menjadi tradisi yang dihidupkan kembali di dunia akademik. Oke Pak Dokter, karena ini sesuatu yang menurut saya sudah hampir punah di kampus-kampus, saya kira di diskusi-diskusi semacam ini. Ya, jadi memang atmosfer akademik itu harus dibangun, dan kita harus menyadari bahwa yang membedakan satu kampus dengan kampus yang lain itu bukan kurikulumnya, karena kurikulum sama, namanya kurikulum nasional. Ya kan? Yang membedakan adalah ekosistem kampus. Jadi kampus di Jogja berbeda dengan kampus di Bandung, beda dengan di Jakarta, beda dengan di Makassar, beda di Banten. Jadi yang membuat beda itu adalah ekosistem yang ada di kampus itu. Termasuk juga apa bedanya kampus di Indonesia dengan di tempat-tempat lain di luar negeri. Itu yang membedakan adalah ekosistemnya. Dan siapa yang menciptakan ekosistem? Kita. Adalah warga kampus itu sendiri. Nah, oleh karena itu tugas kita itu menjadikan tradisi berdiskusi, berdebat itu sebagai bagian dari tradisi kampus. Karena kan ada dalam term Arab itu disebut apa itu? Ya, hayatul ilmi bil muzakarah. Hayatul ilmi. Iya, jadi ilmu itu hidup dengan diskursus. Bukan bi fahdayil marati ya. Mautul ilmi ya. Mautul ilmi bi fahdayil marati. Baik Pak Dokter, diskusi seputar relasi agama dan negara, pentingnya bernegara, dan beberapa
cita-cita mulia yang dicapai dalam konteks bernegara. Artinya negara menjadi wajib karena memang ada keinginan yang harus disempurnakan, yaitu humanisasi dalam bentuk ta'muruna bil ma'ruf, liberasi, tandahuna anil munkar, dan kemudian transendensi, yaitu bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Allah. Episode yang sangat menarik, adapun episode berikutnya akan jauh lebih menarik. Oke. Sebelum close, ada statement terkait ini, sedikit kesimpulan saja, Pak Dokter. Oke, baik. Jadi dari diskusi kita hari ini saya bisa menyampaikan bahwa kita harus merawat negara yang kita cintai, merawat Indonesia ini. Siapapun kita. Ya, karena apa? Karena dengan negara kuat, warga negara ini memiliki kesempatan untuk tumbuh berkembang secara bermartabat. Luar biasa. Statement yang menarik. Dan kita akan jumpa lagi Sobat Ekbis di episode berikutnya dengan tema yang masih akan jauh lebih menarik karena seputar moderasi beragama. Judulnya moderasi, tapi diskusinya sebenarnya padat isi lah ya. Baik Sobat Ekbis, demikian diskusi tidak singkat sih, cukup padat juga ini dengan narasumber kita. Konon ini kandidat rektor Untirta, mudah-mudahan tercapai, Dr. Fadlullah SHG MSI. Terima kasih sudah berkunjung. Mudah-mudahan episode berikutnya tidak ada halangan next week ya, minggu depan. Sobat Ekbis bisa ikuti langsung di channel Ekbis Banten. Selalu bisa ditonton siang hari dan malam hari. Kalau ada hal-hal yang kurang pas, boleh telepon langsung Ekbis Banten ya. Karena kita bisa diskusi di luar studio sebenarnya. Tapi sepanjang ini masih bisa dinalar ya, nikmatin saja. Itu saja barangkali yang bisa kita diskusikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.